Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo semuanya. Pada kesempatan sore kali ini saya berada di lahan budidaya cabai rawit dan cabai keriting, di mana lahan ini mayoritas cabai rawit dan cabai keriting sudah pada berbuah, di mana buahnya kondisinya sangat rimbun dan cukup banyak. Dan selama membudidayakan ini di musim kemarau, paling banyak yang kita temui, kendala yang kita temui saat membudidayakan cabai rawit maupun cabai keriting saat ini adalah serangan lalat buah, di mana serangan lalat buah itu yang dapat menjadikan buah cabai menjadi busuk akibat diserang oleh larva dari lalat buah. Karena lalat buah itu sendiri biasanya menusukkan telurnya dan meletakkan telurnya di antara buah-buah cabai tersebut, sehingga ketika menetas otomatis larva yang menetas akan memerlukan makanan, dan makanannya diperoleh dari buah-buah cabai yang ada di tanaman budidaya kita, yang dimana larva tersebut memakan selama masa hidupnya, sehingga buah yang dimakan oleh larva tersebut menjadikan buah tersebut busuk ya, ataupun tidak bisa menghasilkan buah dalam kualitas yang baik dan kuantitas yang bagus juga. Karena dengan buah yang busuk otomatis para petani tidak bisa menjual buah cabai yang dibudidayakannya ya. Kan bisa lihat di musim kemarau semacam ini, buah-buah cabai yang kita tanaman cabai yang kita budidayakan menghasilkan buah yang cukup maksimal. Tapi kendalanya yaitu lalat buah, dan lalat buah tersebut menjadikan kualitas maupun kuantitas dari buah cabai tersebut menurun ya kawan-kawan. Sehingga kawan-kawan ya, jika intensitas serangan lalatnya cukup banyak dan mengakibatkan busuk atau kerusakan dari buah itu cukup banyak, maka kawan-kawan perlu melakukan proses pengendalian hama. Pengendalian hama sendiri tujuannya bukan untuk mematikan hama itu sendiri ya kan, tapi mengendalikan agar hama tersebut tidak menyerang terlalu banyak pada tanaman yang kita budidayakan, entah tanaman cabai keriting maupun cabai rawit semacam itu. Dan pengendalian hama itu berbagai macam caranya, ada secara teknis, mekanis, dan lain sebagainya kan bisa browsing melihat cara pengendalian hama. Tapi di sini saya akan menyampaikan bahwasanya upaya kami dalam melakukan budidaya cabai, tepatnya cabai keriting maupun cabai rawit ini, kita juga mengendalikan hama dengan menggunakan namanya perangkap lalat buah ya, yang dimana perangkap lalat buah kan bisa lihat di bagian sini ya. Jadi dalam membudidayakan cabai ini kita menggunakan perangkap lalat buah yang diletakkan agak berjauhan dari budidaya cabainya kan kawan. Jadi semisal ini tempat budidayanya, nah kita beri jarak, kita kasih perangkap lalat buah semacam ini ya kan. Nah ini contoh lalat buah ya, yang menyerang dari tanaman cabai kita. Nah semacam ini. Nah ini kita menggunakan perangkap lem ajaib yang dimana kita peroleh di toko pertanian, yang tujuannya ini hanya untuk mengendalikan kan. Kami tidak ingin memusnahkan hama tersebut. Karena apa? Karena hama tersebut juga pastinya akan menjalankan roda perputaran rantai makanan yang terjadi di alam. Tapi kita kendalikan karena kemarin dari budidaya cabai rawit ini banyak buah cabai yang membusuk, sedangkan saat ini kondisi cabai itu harga pada saat ini kondisinya cukup mahal. Artinya ketika kondisi mahal banyak orang yang membutuhkan, tetapi ketersediaan barangnya sedikit, sehingga kita perlu berupaya
untuk menyediakan cabai tersebut ya, dengan menjaganya dengan baik, dan salah satunya meletakkan perangkap lalat buah semacam itu. Dan perangkap lalat buah ini warnanya ya, kalau bisa kertasnya ambil kertas yang cerah ya kan kawan. Mengapa saya saranin kondisinya yang cerah? Karena kertas yang cerah itu akan menarik hama, terutama lalat buah semacam ini, untuk lebih suka mendekat ya kan kawan, lebih suka mendekat. Sehingga apa? Sehingga nantinya ketika hama lalat buah itu mendekat, otomatis yang terjadi adalah hama tersebut akan mendekati si lem ajaib ini. Dan lem ajaib ini pastinya mengandung cairan yang dapat memikat dari lalat buah melalui baunya, karena lalat buah itu bisa mencium baunya cukup jauh juga ya kan, bau yang diinginkan lah itu cukup jauh. Nah, maka dari itu kawan-kawan ya, lalat buah tersebut diberi kan lem ajaib semacam ini, tujuannya agar lalat buahnya ketika mendekat lem ini pada kondisi kertas yang cukup cerah ya, warnanya memikat, lalu lalat buahnya mendekat, otomatis nanti ketika mereka mendekat akan tertempel dengan lem ajaibnya, sehingga nantinya lem tersebut pastinya akan menangkap lalat buah tersebut, sehingga lalat buah yang seharusnya menyerang di sini bisa teratasi dan tertangani lah semacam itu. Dan itu pemasangannya kan kawan, alangkah baiknya kan kawan ya, kalau bisa sebelum area tersebut dimasuki lalat buah ya kan kawan, sediakan perangkapnya agar nantinya lalat buah mendekat ke perangkap semacam ini, baru nantinya ya lalat buah tersebut terperangkap dan tidak bisa memasuki area budidaya cabai rawit ini kan kawan, semacam itu. Dan kan bisa lihat, nah ini ya kondisinya buah-buah cabai, alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik ya. Yang sebelumnya itu ada kondisi buah-buah cabai yang dimana buah cabai tersebut membusuk ya kan, membusuk akibat dari serangan lalat buah. Dan ini di samping kanan dan samping kiri kami, buah cabainya kondisinya banyak yang rimbun dan kondisinya mulus-mulus dan bagus-bagus kan kawan, semacam itu. Dan oke kan itu dulu mengenai video kami yang jelas kan kawan. Saya ingatkan dalam melakukan penjebakan ya, sebagai menjebak hama maupun yang lain sebagainya, menangkap hama yang tidak diinginkan dalam budidaya tanaman cabai, itu kan kawan harus berhati-hati dalam memutuskan atau mengendalikannya, karena pastinya hama tersebut juga makhluk hidup yang menjalankan rantai makanan di alam. Dan yang jelas hama tersebut pastinya bermanfaat lah ya kan bagi dan kondisi di alam ya, semacam itu. Sehingga kan kawan, meskipun kita membudidayakan, tetap berhati-hati dalam menerapkan pengendalian hama ya kan kawan. Apalagi kan kawan, mengendalikan hamanya disemprotkan pada buah cabai yang dapat yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu juga hati-hati, karena dosis yang berlebih akan mengakibatkan buah cabai tersebut terkontaminasi racun, dan pastinya racunnya akan dikonsumsi yang berefek buruk pada manusia yang mengkonsumsinya. Dan oleh sebab itu salah satu upayanya yaitu memberikan perangkap, dan pastinya yang jelas pengendaliannya harus berhati-hati lah kan kawan, agar rantai makanan tetap berjalan dengan baik, hasil tanaman budidaya juga bisa berjalan dengan baik. Dan ini kan kawan, budidaya cabai itu saya ingatkan di musim kemarau, jika hasil hama menyerangnya itu cukup banyak, sebenarnya itu terjadi karena akibat rantai makanan yang tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kendalikanlah sesuai dengan teknik dan cara yang tepat kan kawan ya.
jangan terlalu berlebih. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan, manfaat, serta meningkatkan keberhasilan budidaya cabai kawan-kawan yang berada di lahan kawan-kawan. Semoga bisa mengambil pembelajaran yang bagus dan meninggalkan sisi negatif, kekurangan maupun kesalahannya. Oke kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.